Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nyampe mana? Faslun apa? Zakatul fitri, kota ibu zakatul fitri. Ini di jamnya aja, nggak ada jam. Satu pasal nanti. Ila hadrati nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baiti wa dhurriyyati wa azwajihi wa ashabihi wa bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wassallallahu alaihi wa sallam wa muslimin asyhadu anna muhammadan rasulullah. Wassallallahu alaihi wa sallam. Wassallallahu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ini enggak ganggu kipasnya itu ke ini. Kalau siram langsung agak miring sedikit. Ada. Fatihah terakhir. Lama juga kita. Dan mudah-mudahan kita semua yang ngaji ini dapat barokah, dapat bermanfaat sehingga bisa membawa kita ke surga Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Faslun wa tajibu dan wajib zakatul fitri, apa zakat fitrah. Wa yuqalu, dan dikatakan laha, bagi zakat fitrah, dikatakan zakatul fitrati. Ini pakai ta, apa zakat fitrah? Ail khilqati, yakni ciptaan atau badan, ciptaan badan. Ini orang yang banyak mengartikan zakatul fitrah itu banyak zakat suci. Idul Fitri kembali kepada suci. Itu kalau kita tengok dari teks bahasa Arab itu salah. Zakat itulah yang mengertikan suci. Fitrah itu bermakna, bisa bermakna badan, bisa bermakna ciptaan. Paham itu? Alladzi fatara, itu yang ciptaan. Alladzi fatara samawati wal ardh, yang menciptakan. Siapa? Allah, pada langit dan bumi. Terus yang bermakna makan, ada bermakna makan. Fitrah itu sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi, berpuasalah setelah melihat hilal, wa aftiru, dan berbukalah, makanlah setelah melihat hilal. Itu makan. Jadi ada makna makan, ada makna ciptaan, ada bermakna badan. Ilqah, asal ciptaan ini. Asal ciptaan ini yang diartikan badan ini. Bukan diartikan suci, yang makna suci itu zakatnya itu. Bisalah satu asya'ah, dengan tiga beberapa perkara. Yang pertama, al-islamu, ibu Islam. Fala fitrah, maka tidak ada fitrah. Zakat fitrah iku wajib
ala kafirin asliin, atas kafir yang asli, illa fi raqiqihi, kecuali di dalam budaknya atau hamba sahayanya kafir, wa qaribihi dan sanak familinya atau keluarganya kafir, al muslimin yang Islam. Sekarang menerangkan zakat fitrah. Zakat fitrah ini dikatakan zakatul fitrah ay khilqah, ciptaan, atau zakat badan dengan 3 beberapa perkara. Yang pertama Islam, itu syarat yang pertama harus Islam. Maka tidak wajib kalau orang kafir asli. Kok ada aslinya, ada kafir palsu. Seperti apa kafir palsu? Iya. Yang kafir palsu itu yang murtad. Nah, itu kena tuntutan juga yang itu. Kenapa ada kata-kata asli di situ? Karena ada kafir palsu. Yang palsu ya murtad gitu, itu kan. Nah, itu kena tuntutan wajib juga, itu kan. Paham? Kalau yang penting kafir ya sudah gitu kan, tidak ada hal asli. Murtad tidak kena tuntutan. Tapi murtad itu ya tidak sah, paham itu? Tidak sah, tapi dia kena tuntutan, kena kitabnya gitu kan. Paham? Karena dia itu ya setelah kembali dari Islam ke kafir, itu murtad itu nanti andaikan dia kembali lagi, maka itu sebagian ulama ada mewajibkan ngulang lagi apa yang sudah ditinggalkan. Mengkodok, mengganti lagi kayak gitu kan. Beda dengan yang kafir asli. Kalau kafir asli langsung masuk Islam, kayaumi waladathu ummu, seperti dia tidak punya dosa. Andaikan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allah cabut surga. Belum sempat mengerjakan dosa, kalah kita. Paham? Belum sempat mengerjakan dosa, langsung masuk surga. Allah cabut masuk surga. Inilah hebatnya syahadat kayak itu kan. Gimana? Mu'allaf, lagi mu'allaf, baru mu'allaf langsung Allah cabut, kira-kira kayak itu kan. Ya kan dok? Terus kecuali hamba sahanya dan sanaknya yang Islam yang dia tanggung. Ini enggak disebut tapi di sini yang dia tanggung. Ada hamba saya, ada budak atau pembantu lah kalau sekarang kira-kira kayak itu kan, atau punya sanak yang Islam, yang mana masih tanggungan si kafir tadi itu secara ekonominya, maka dia yang kafir tadi itu wajib mengeluarkan untuk hamba saya dan keluarganya yang Islam. Paham itu? Wa bi ghurubi syamsi min akhir yaumin, dan dengan terbenamnya matahari mulai, wa bi ghurubi syamsi, dan mulai apa itu ibtidaiyah itu, dan dengan terbenamnya matahari, dan mulai dengan terbenamnya matahari min akhir yaumin, dari akhirnya hari, min syahri Ramadan, dari bulan Ramadan. Jadi kapan itu yang wajib mengeluarkan zakat? Wajib mengeluarkan zakat itu setelah terbenam matahari di bulan Syawal, awal bulan Syawal, akhir bulan Ramadan. Bulan terakhir itu sekarang terakhir, besok nak lebaran, terbenam matahari, itulah dimulai wajibnya. Tapi andaikan didahulukan, itu bukan wajib, akan tapi sunnah, dan sunnah menggugurkan kewajib. Paham itu? Sunnah menggugurkan kewajiban, wajibnya nanti, tapi didahulukan. Hukum mendahulukannya adalah mengeluarkannya itu wajib. Paham itu? Terhitung wajibnya mulai dari terbenamnya matahari sampai imam masuk mimbar. Terus min akhir yaumin min syahr Ramadan wa hina idin,
faturadu maka dikeluarkan zakatul fitri apa zakat fitrah aman mata, aman dari orang mata yang mati siapa orang ba'dal wurubi setelah terbenam, dunaman tidak orang wulida yang dilahirkan siapa orang ba'dahu setelah terbenam. Maka dari itu karena ini wajibnya setelah terbenamnya matahari di hari terakhir puasa, orang yang meninggal setelah terbenam habis pas maulid umpama sudah terbenam orang itu meninggal, maka wajib dikeluarkan zakat. Tidak yang baru lahir, baru lahir malam lebaran lahir, maka itu tidak kena. Karena orang itu tidak masuk ke tahun sebelumnya, tidak masuk ke bulan puasanya. Artinya apa? Masuk ke bulan puasanya, maka itu diwajibkan keluarkan zakat. Paham itu? Kalau sebelum itu, sesudah itu, ya tidak lahir sesudah terbenam matahari, maka tidak wajib mengeluarkan zakat. Kalau lahir sebelum masih jam 5 umpama untuk ukuran Bengkulu gitu kan, kecuali ya bagian timur kayak itu kan. Ukuran Bengkulu umpama jam 5 atau pokok sebelum Maulid itu sudah lahir, maka itu wajib dikeluarkan zakat. Paham itu? Wa wujudul fadli dan adanya lebih-lebih, adanya harta lebih-lebih. Wa huwa wujudul fadli al-fadlu wa huwa al-fadlu yasaru syakhsi iku kayanya orang, kaya yang ukuran kaya di sini lebih dari yang dia makan, itu yang dimaksud yasar, mudah gampang maksudnya ya kaya gitu, gampangnya orang atau kayanya orang bima dengan sesuatu yafdulu yang lebih siapa orang, bima dengan sesuatu yafdulu yang lebih apa ma yafdulu yang lebih apa ma angkutihi dari makanan orang, makanan kekuatan orang, wa qutiyalihi dan makanan keluarganya orang fidal kalyomi di ibu hari, di hari itu, fidal kalyomi di ibu hari, artinya di hari itu, ayyomi idil fitri, yakni hari lebaran fitrah. Wa kata dan iku seperti dan kalyaum lailatuhu utawi malamnya idil fitri itu juga. Syarat yang kedua, yang tadi harus Islam, syarat yang kedua harus kaya. Yang dimaksud kaya tadi ada makanan lebih, yang makanan tadi itu cukup dalam sehari itu dimakan dia dan keluarganya. Paham itu? Jadi di malam itu dan sehari ini meliputi yauma idil fitri, fidzalikal yaumi ayyaumi idil fitri wa qadha lailatu. Jadi cukup dimakan sehari semalam, ada lebihnya ini yang harus dikeluarkan. Tapi sekarang enggak ada yang seperti itu. Pasti orang itu mampu, paham itu, nggak ngantongi duit. Nggak punya duit, dia nggak punya duit, tapi itu hartanya banyak, cuman dia nggak pegang duit lagi ceritanya. Paham itu dok? Wazaki dan berzakat, mengeluarkan zakat siapa orang, asyaksu siapa orang, an-nafsihi dari dirinya orang, wa amman dan dari orang talzamuhu yang wajib kepada orang, nafaqatuhu apa nafakahnya orang, nafaqatuhu apa nafakahnya orang minal muslimi dan dari orang Islam. Fala yalzam maka tidak wajib al muslimu siapa orang Islam fitrat abdin pada fitrahnya atau zakat fitrahnya hamba saya, wa qaribin dan sanak, famili, keluarga, orang tua atau anak atau ya kerabat itu yang dia tangguh, wa zaujatin dan bini,
kufarin yang kafir. Wa in wajabat, walaupun wajib, apa semuanya itu? Abdun qaribun zaujatuhu. Ini failnya di belakang. Wa in wajabat, walaupun wajib, nafaqatuhum, apa menafkahi abdun qaribun zaujatuhu. Wa in wajabat, walaupun wajib, nafaqatuhum, apa menafkahi abdin qaribin zaujatihi. Wa yuzakki asyahsu an nafsihi wa amman talzamuhu nafaqatuhu minal muslimin fala yalzamul muslimu fitrata abdin wa qaribin wa zawjatin kufarin wa in wajabat nafaqatuhu. Ini orang harus yang mengeluarkan tadi itu menzakati dari untuk dirinya sendiri, juga dari orang yang dia nafkahin, berarti anak bini lah kira-kira gitu, yang Islam. Maka yang tidak Islam, punya pembantu tidak Islam, punya bini tidak Islam. Kok ada bini tidak Islam sah? Ini yang kitabiah, itu paham ya? Kok ada keterangan wazaujatin kufarin, nanti kayak itu bini tapi yang, sedangkan pernikahan yang lain agama hukumnya kan tidak sah. Ini yang kitabiah. Kalau yang kitabiah kan nggak apa-apa. Tapi yang kitabiah ini, cari yang kitabiah sekarang nggak ada, murtadin kalau sekarang. Yang kitabiah yang asli berpegangan dengan kitab Injilnya. Kitab Injilnya itu mengakui dengan adanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu mengakui itu. Yang kitabiah. Tapi ya itu kehati-hatian kitab itu ditulis juga gitu. Walaupun sekarang itu sudah tidak akan ditemukan. Murtadin kayak itu terus sekarang. Tidak asli, kafirin asliin gitu. Karena sudah palsu. Itu kan kitabnya itu kan sudah dirubah-rubah. Yang sedangkan kitabiah itu yang sudah asli. Yang asli itu mengakui bahwa akan datang Nabi terakhir yang namanya Ahmad. Dengar kayak itu. Terus ini wa in wajabat nafaqatuhum. Bininya tadi itu hamba saya, sanaknya itu kewajiban orang yang kafir tadi itu tak apa-apa. Kewajiban sang suami walaupun dia kafir, kewajiban untuk memberi nafkah itu tetap pada sang suami. Tapi untuk mengeluarkan zakat karena dia kafir maka tidak wajib. Paham dok? Wa idza wajabat, dan apabila wajib fitrah zakat fitrah ala syasi atas orang, fayukhriju, maka mengeluarkan siapa orang so'an pada sesok. Ini sok Arab, kalau sok bahasa Indonesia beda gitu. Sok-sokan nanti kalau bahasa Indonesia. Ya kan him, ngantuhim. Mengkuti baladihi, dari makanan kekuatan daerahnya orang. Ingkana, apabila ada siapa orang baladiyan iku berbangsa daerah itu, artinya bersifat daerah itu, maksudnya orang umpama Bengkulu, orang Bengkulu tulis saja Beladian orang Serempat, kira-kira kayak itu kan, daerah itu, makanan kekuatan daerah itu. Fa'inkan fil belati, maka apabila ada siapa orang fil belati, dalam negara dan daerah gitu. Akwatun, fa'inkan, maka apabila ada fil belati iku di dalam negara, akwatun, apa beberapa makanan kekuatan. Pada kekuatannya akwat itu bukan to'am itu karena makanan itu banyak, tapi adalah makanan yang menguatkan. Yang menguatkan inilah yang akan dibuat zakatnya gitu kan. Golabah, yang mengguli, yang menang, yang umum, yang lumrah. Apa makanan? Ba'doha, pada sebagian akwat. Wajibal ikhraju, maka wajib al-ikhraju, apa mengeluarkan minhu dari makanan, dari ba'duha, minhu dari ba'diha. Artinya
Kalau orang yang ditutur wa idza wajabatil fitratu ala sasi fayujsu'an min kuti baladihi, kalau orang itu sudah diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, ya maka harus dikeluarkan zakat. Itu dikeluarkan satu sok itu nanti ada penjelasannya. Itu satu sok dari makanan kekuatan daerah itu, kalau orang itu ada daerah itu, paham? Ini ingkana baladian, kalau orang itu daerah itu, artinya orang-orang Indonesia kayak itu. Fa in kana fil baladi aqwatun walau ba'daha wajib al-ikhraj minhu. Kalau sekarang ini di daerah itu banyak makanan yang menguatkan, ada jagung menguatkan juga, ada padi menguatkan juga, ada umpama makanan anggur kayak itu kan menguatkan juga, maka pilih yang mana di situ yang paling mengungguli pada yang lain, itu yang mengungguli itu, paham itu? Fa'ikan fil balad yaqwatun walabah ba'duha, itu walabah yang menggulin ba'duha, apa sebagian akwat bukan walabah itu nanti akwat nggak pas. Kalau fa'ilnya walabah lebih dari ke akwat itu ba'duha, itu walabah yang menggulin ba'duha, apa sebagian akwat, wajibul ikhraju minhu dari ba'duha, minhu min ba'diha, sama dengan kayak itu, dari ba'diha, ya sebagian akwat, hanya kembali kepada akwat. Ba'du menjadi fa'il daripada walabah. Tadi pertama itu walabah ba'doha, walabah ba'doha fa'il dari ke akwat, itu kurang pas. Walabat nanti kayak itu, karena akwat itu jama' likuli jam'in muannasun, jama' itu larinya kepada muannas, paham? Itu cara ilmu nahwunya. Jadi walabah ba'duha, fa'il daripada walabah adalah ba'duha. Robo-robo. Terus walau kana syahsu, dan apabila ada syahsu siapa orang fi badiyatin di hutan, kira-kira kayak itu, fi badiyatin di hutan, laku tafiha, tidak ada makanan kekuatan itu mewujud fiha dalam hutan, akhrajah maka mengeluarkan siapa orang mingkuti akrabil biladi, dari makanan kekuatan lebih dekatnya negara itu, mingkuti akrabil biladi, dari makanan kekuatannya daerah terdekat gitu. Jadi kalau orang ilahi pada orang, ilahi pada orang. Kalau orang itu ada di hutan, kan tidak ada makanan kekuatan di situ. Laku tafiha, tidak ada makanan di hutan itu, makanannya basing-basing, makanan buah itu tidak ada, makanan beras tidak ada, jagung tidak ada makanan, maka orang itu harus mengeluarkan zakat dengan mengukur ke daerah terdekat dengan orang tadi, paham itu? Jangan sampai ini kan tidak ada makanan yang menguatkan, jadi saya tidak mengeluarkan zakat. Harus wajib tetap mengeluarkan zakat. Dan mengeluarkan zakat, iya saya ini kan ada di kebunnya kebun duren kayak gitu kan, mengeluarkan duren tidak sah, karena duren tidak bertahan lama itu kan. Iya kan dok, nggak bertahan lama, kecuali masuk freezer 2 hari 3 hari masih enak gitu kan. Aman ya ini. Royum langsung nih ke dokter ya, aman. Terus waman la yusir bisoin, waman dan siapa orang lam yusir yang tidak kaya, siapa orang tidak mampu, siapa orang bisoin dengan besok, bal bibadihi, tetapi dengan sebagian sok, lasimahu dzalikal ba'du, maka wajib, lasimahu maka wajib pada orang dzalikal ba'du, apa itu sebagian sok, separuh sok. Oh ini sekarang saya tidak punya, cuman ada setengah sok, ya setengah sok itu juga wajib
dikeluarkan, paham itu? Lah miskinian kira-kira aja itu. Tapi sekarang ini kan banyak orang miskin, ya kan? Banyak orang miskin sekarang itu. Buktinya apa? Kalau ada BLT itu, wah itu banyak rame itu, walaupun pakai motor semua, gitu kan. Tapi giliran bagian pajak datang umpama, oh miskin. Oh miskin kalau bagian pajak, bagian BLT. Tapi kalau wah ini golongan miskin, wah enak nian. Saya ini dibilang miskin, makan sate jam malam. Terus wakut ruhu utawi perkiraannya sok wakut ruhu utawi perkiraannya sok aisoih yakni sok satu artolin iku 5 beberapa ritel satu artolin iku 5 beberapa liter wasulusun dan sepertiganya ritel bil Iraqi dengan berbangsa Irak, artinya dinisbatkan ke daerah Irak. Wasabaku bayanuridli dan mendahului telah lampau bayanuridli apa penjelasan ritel al Iraqi yang berbangsa Irak, artinya itu diukur dengan daerah Irak. Karena Imam Syafi'i dulu kan tinggalnya di Baghdad gitu kan. Fi nisabis zuru'in dalam nisabnya zuru' tumbuh-tumbuhan itu. Perkiraan seliter itu berapa? Sesok itu berapa? Satu sok itu adalah 5 ritel dan sepertiganya ritel menurut ukuran daerah Irak. Keterangannya itu sudah lampau di bab di fasal Zuru kemarin. Berapa itu seritel kemarin tuh? 5.000-an atau berapa ya? Masih ingat beda ya? Di Zuru kemarin. Ini satu ausuk berapa ini? Wa mazid waritlu mana ini? 1.600. Ini berapa? 1.600. Berapa? 1.600 ritel. 1.600 seritel berapa? 128 dirham dan seperempatnya sepertujuh dan empatnya sepertujuh. Satu itu dibagi 7 diambil 4 dirham. Itu yang satu ritel Baghdad. Yang itu ausuk, yang usuk itu yang 1.600 ritel. Itu satu ausuk, 5 ausuk adalah 1.600 ritel. Seritel itu adalah 128 dan seperempatnya sepertujuh dirham. Empatnya sepertujuh dirham. Satu itu dibagi 7, ambil 4. Empatnya sepertujuh. 4 sepertujuhnya dirham. Ini anak-anak kuliahan dosen-dosen ini ya. Jurusan itu nih. Hitung-hitungan. Kalau dikuruskan ke rupiah berapa itu kira-kira? Oh belum tahu juga. Oh ini kan bukan timbangan bukan timbangan duit. Kalau dikuruskan ke kiloan berapa? Enggak tahu juga. Jurusan apa? Ada jurusan itu. Tapi mungkin yang syariat kan mesti kan kaitannya juga ini kan untuk hitung-hitung itu kan mesti. Kalau hitung-hitungannya enggak Oh gitu. Sepintas saja. Oh sekilas saja gitu. kalau hitung-hitungannya. Saya pernah gitu kan, ini guru saya itu ngasih ngasih apa itu? Di kertas itu catatan itu jadi sekian liter sekian anunya itu, tapi ya sudah difotokopi, tak hilang dulu kan berapa tahun yang lewat, 40 tahun yang lewat kali 5 30 tahun yang lewat paling tidak gitu, 30 tahun yang lewat gitu.
Dia hilang sama ukuran. Tapi saya yang masih ingat itu dulu itu air 2 kullah itu. Tapi catatan sekarang itu ya dari dosen-dosen sekarang itu tidak sama. Saya yang ingat itu catatan dari guru saya itu 216 liter. Itu saya masih ingat. 216 liter. Makanya saya selalu 2 kullah itu 216 liter. Tapi kemarin itu saya tengok ada dosen yang itu bukan segitu, 186 liter kalau nggak salah gitu. Terus ukuran emas itu dulu yang saya ingat itu 96, ada yang 86 alal ijtihad itu. Alal ijtihad. Tapi sekarang itu kayaknya berubah itu hitung-hitungan. Apa hitungan dulu sampai sekarang itu agak beda, tidak tahu. Sama. Mungkin dulu yang jalan ijtihad gitu. Itu tuh saya dapat fotokopian dari guru saya dulu. Ada pertanyaan ini? Udah jam berapa ini? Wah, jam 10. Ini ngerekam. Ada pertanyaan? Segi nahu, segi apa? Enggak ada. Apa? Yang di daerah yang berbeda, Pak. Daerah yang berbeda. Terus Kan dunia kita ini kan tidak menentu. ke sana arah. Terus gimana? Di sebagian wilayah itu kan ada yang berdampingan. Misalnya. Ya, pertanyaannya Pak Yai, di antara dua daerah yang berbeda, ya. Di salah satu wilayah kita itu kan bukan di Indonesia tapi di luar negeri, itu misalkan ada satu daerah wilayahnya makannya itu seperti makanannya itu kan kalengan seperti ikan-ikanan kan, dan di sampingnya itu biji-bijian. Nah, jadi tadi kan kalau dikembalikan ke yang lebih dekat, artinya di samping yang misalnya yang konsumsi makanan kaleng-kalengan itu kan mengikuti yang zakat seperti makanan biji-bijian gitu ya Pak. Ini terima kasih. Jadi kayak ini. Jadi itu makanan ini ingkana beladian tadi itu. Jadi kalau orang itu konsumsinya kalau di sini beras, ya beras itulah. Karena orangnya itu ada di sini. Yang tadi diukur ke daerah tetangga tadi itu, kalau di daerah yang tidak ada makanan kekuatan di daerah itu, anggap itu ada di hutan. Badiyatin, fi badiyatin, di hutan. Di situ berarti tidak ada makanan kekuatan, maka itu harus harus ngeblat kepada daerah tetangga terdekat makanan kekuatan daerah itu. Nah sekarang kasus yang seperti itu, ini kan bertetangga. Sekarang makanan kekuatan pakai beras di sini, tapi tetangga kekuatan itu pakai jagung. Kalau ada di situ ya beras, ya pakai yang beras. Kalau itu orangnya tinggal di tempat yang jagung tadi, ya pakai jagung, itulah itu. Paham ya? Apa yang seperti itu yang Romi tanyakan? Enggak. Ya berarti makanan kesehariannya seperti ikan kaleng kan, seperti yang di. Kalau ikan kaleng ini kan nggak masuk, ini makan kekuatan. Makanan kekuatan yang kemarin itu yang zuruk dari itu kan beras. Kalau makanan kaleng itu tidak masuk. Artinya kayak itu, yang dizakatin itu orang yang mengeluarkan zakat itu memakai makanan kekuatan. Maksudnya makanan kekuatan itu makanan itu yang layak dimakan terus kuat untuk disimpan tahan lama. Itu yang nanti dikeluarkan zakat. Bukan orang ini mengkonsumsi roti sama ikan, jadi zakatnya nanti mengeluarkan roti, bukan. Apa daerah itu yang dimakan itu ya beras, makan kekuatan. Kalau roti kan gak tahan lama, kayak itu. Oh ini cuman makannya ini pakai apa umpama kan? Pakai kebab umpama kayak itu kan, orang Turki kan kayak itu kan. Pakai kebab, makannya pakai kebab. Itu kan bukan makanan kekuatan di situ. Apa dengan kebab itu kuat kan?
Nggak tahu juga apa itu kan. Kulitnya Kulitnya kuat. tepung gitu kan. Oh, tepung. Bisa tahan gitu. Saya kayak roti kayak. Bukan tahan, kira-kira disimpan itu tahan. Enggak. Ada roti yang tahan gitu. Roti-roti yang kering, roti-roti yang keluar itu. Lah itu kan sudah itu dimasak. Sudah dimasak. Ini yang masih asli gitu kan. Jangan, oh ini saya nak keluarkan misalkan pakai nasi. Paham itu ya. Jadi berbentuk masih asli. Kalau seperti kebab itu sudah campur aduk ini. Ini yang kuat yang mana, ini yang mana. Tidak masuk itu. Paham itu. Jadi jangan akuat di sini makanan kekuatan yang tahan lama, barangnya itu juga tahan lama, mengenyangkan, kira-kira kayak itu kan. Jangan diartikan itu nanti seperti roti itu kan juga mengenyangkan, tapi kan dia itu kan hasil dari olahan kayak itu. Paham itu. Nanti orang nak sekat sama roti bertahan 2 hari. Paham. Ini yang belum diolah. Jadi yang dikeluarkan itu apa itu? Makanan barangnya itu belum diolah kayak itu. Jangan pas diolah nanti dikasihkan sekatnya. Makanya di sini ada fi badiyatin laku tafiha. Di hutan tidak ada makanan kekuatan. Kalau artinya tidak ada makanan kekuatan itu bukan orang itu tidak bertahan hidup. Itu di hutan tuh banyak buah-buahan, tapi buah-buahan itu tidak dianggap kut. Tidak dianggap makanan yang bertahan lama atau yang menguatkan itu. Paham? Masuk gitu. Yang dipertanyakan Rohim tadi ini masuk atau tidak? Masuk Pak ya. Oh iya. Ada lagi. Jadi pada intinya itu orang itu mengeluarkan zakat ya kalau orang itu ada di situ apa makanan kekuatan daerah itu. Itulah dia dikeluarkan. Kalau kayak di Madura, kalau zaman dulu, zaman saya masih kecil itu, orang dari beras itu sama jagung lebih banyak jagung. Lebih banyak jagung. Kenapa lebih banyak jagung? Karena waktu itu jagung itu mungkin yang makan beras saja, beras murni itu, nasi beras putih itu, murni tanpa campuran jagung itu, mungkin kalau zaman dulu itu ketemu mungkin Maulid Nabi, Lebaran, itu aja. Paling ada doa-doa gitu. Kalau di hari-hari biasa itu jarang ketemu dengan beras putih aja. Itu zaman saya masih kecil. Kalau sekarang malah badi susah cari yang ketemu nasi campur jagung itu susah kalau sekarang itu, atau nasi campur dengan ubi itu susah kalau sekarang itu. Mungkin kalau saya pulang tuh minta dimasakin yang campur ubi itu, karena itu yang hobinya saya. Sekarang itu susah. Kalau zaman saya dulu itu masih di pondok itu ubi saja ada yang jagung tok ya, nggak ada beras putihnya itu, nggak ada. Makanya di zaman itu banyak orang itu zakat pakai jagung. Sekarang di kebun-kebun jarang jagung itu, paling banyak jagung bakar, jagung bakar atau jagung rebus. Terus sekarang itu, alhamdulillah sudah makmur kira-kira kayak itu. Kalau dulu makan beras saja kayak itu, nasi putih aja itu, orang betul-betul kaya. Di zaman saya masih kecil. Entah kalau di sini sama apa enggak ini. Tapi sini enggak ada jagung kan, tetap beras itulah ya. Kok dari dulu itu ya, Rahim kan baru berbesar. Ada lagi entah kalau dokter ya mungkin dari ekonomi tinggi, ekonomi atas nggak kenal nasi liwet kayak itu. Kalau di mana gimana man? Masih pagi. Padi itulah kan sini nggak ada jagung. Kalau di daerah Sulaiman banyak jagung manis aja. Jagung manis tuh, jangan Sulaiman kan berbesar nih. Tahun baru. Ada lagi? Nanya kayak, kalau untuk zakat fitrah itu kayak, itu afdolnya tuh langsung ke Afdolnya itu langsung ke mustahik gitu. Langsung ke mustahik. atau kayak nggak lewat masjid
Enggak lewat masjid itu, malah kadang lewat masjid mungkin ada lanjutan nanti ini kan. Banyak orang salah mengertikan amil. Oh saya jadi amil, panitia amil. Dari mana amil gitu. Terus masalah niat itu mesti dilapangkan. Enggak perlu dilafadzkan. Enggak perlu dilafadzkan, dalam hati aja. Tapi kalau ke masjid itu saya anu itu kadang orang enggak ngerti itu. Saya bacakan bukan nawa Tuhan ukhrija zakatal fitri an nafsi an zawji an binti an ibni. Itu saya sebutkan juga. Jadi kenapa kok saya ikut-ikutan bodoh ya kira-kira gitu. Karena kalau enggak kayak itu orang wah saya tidak niat Ustaz kacau nanti itu kan. Ya udah ikut-ikutan bodoh aja kayak itu kan. Dijelasin panjang nanti ayatnya. Dijelasin itu panjang ayatnya gitu. Itu cukup kita niatkan dalam hati. Makanya kalau zakat fitrah atau zakat apa itu kalau nak ngasih ke sanak kita yang miskin itu malah lebih afdol daripada ngasih kepada orang lain. Wa atidul qurba haqqahu wal miskin. Kasih ke sanak kita dulu baru orang miskin sekitarnya. Baru sana keluar tetangga baru ke luar. Jangan kita mentang-mentang kayak nyumbang kemana ke umpama Padang umpama gitu ke sana itu. Sedangkan tetangganya kempang kempes kasihlah itu. Ngasih ke ponaan, ngasih ke sepupu yang kere katakan kayak itu tuh niatin untuk zakat, tapi jangan diomong zakat ini zakat saya. Kalau diomong saya ini dan dianggap miskin itu tersinggung nanti gitu. Paham itu ya? Diniatin saja gitu. Ada lagi? Itu lebih bagus gitu. Kasih. Meskipun kita dalam kondisi mudik di Jawa gitu ya. Iya. Kewajibannya kan jatuh waktu kita di sana. Itu kewajiban itu wajib, tapi kita sudah boleh. Bahkan sunnah kita mulai dari tanggal 1 bulan puasa tadi. Kenapa? Butuh kira-kira kayak itu. Makanya kata saya tadi itu sunnah bisa mengalahkan wajib, tapi mengeluarkan zakatnya itu hukum wajib mendahulukan hukum sunnah. Artinya apa? Kalau sudah dikeluarkan dari awal, gugurlah kewajiban. Yang wajib itu terhitung dari mulai terakhir terbenamnya matahari. Kenapa kok dihitung di situ? Andaikan meninggal tanggal 30 itu di siang hari, maka itu tidak wajib mengeluarkan zakat. Andaikan sudah dikeluarkan zakat itu boleh nak diminta lagi kalau tidak malu gitu. Paham gitu? Oh ini tanggal 2 sudah mengeluarkan zakat. Tiba-tiba tanggal 25 meninggal. Istrinya umpama, wah ini zakatnya sudah saya keluarkan, saya minta lagi, boleh nggak apa-apa itu kalau tidak malu gitu. Tapi terlalu kata Roma gitu. Kalau meninggal tanggal 30 tadi, Tanggal 30 kan belum masuk ke tanggal 1 yang tertanggung tetap keluarin nanti. Yang tanggungannya itu, yang wajib dinafkahi itu, misalnya anak istrinya segala macam, mesti tetap dikeluarkan zakatnya. Gimana dok? Ada orang meninggal tanggal 30. Tanggal 30 meninggal, maka itu tidak wajib dikeluarkan zakat. Paham itu? Andaikan meninggal nanti sudah masuk maulid, maka itu wajib dikeluarkan zakat. Andaikan lahir setelah maulid tidak wajib mengeluarkan zakat. Andaikan lahir sebelum maulid di malam lebaran, maka wajib mengeluarkan zakat. Pas maghrib ya untuk kehati-hatian kayak itu, berarti terbenam serempak itu, udahlah keluarkan zakat cuma berapa, beli tamat sih. Itu keluarganya tetap ya, anak istrinya tetap dikeluarkan. Ya kan tidak mati kalau anaknya gitu kan. Yang tidak wajib dikeluarkan tadi itu yang meninggal kayak itu kan. Umpama 5 sama anak sama istri, istrinya 2, umpama 7 sama istri umpama gitu, anaknya 5 gitu. 8 itu berarti kan, anak 5 istri 2, 8 berarti. Maka itu wajib mengeluarkan 8. Meninggal 1, ya itu dikurangi 1 kayak itu kan. Tapi lebih bagus kalau mampu ya sudah genapin aja untuk stoknya yang gitu. Paham itu dok? Jadi tetap wajib keluarkan, bukan bahannya gugur semua kayak itu kan. Tetap wajib dikeluarkan.
Dengan catatan tadi itu harus lebih wujudul fadli itu, orang kaya gitu. Lebih dari yang dimakan pada hari itu dan malam itu. Malam takbiran sampai siang lebaran. Paham itu? Ada lagi? Ada Pak ya? Apa man? Masih di seputaran pembagian zakat itu Pak ya. Kalau di masyarakat kan, terutama di daerah Soliman, kan pembagian zakat itu ada 8 asnaf. Dibagikan dulu zakat, dikasihkan dulu ke panitia masjid, kemudian panitia masjid itu menentukan tatkala memang kemudian 8 asnaf ini tidak terpenuhi, adanya 4 asnaf, tetapi tetap dibagi 8 asnaf, kemudian 4 asnaf dibagi misalkan fakir, miskin, dan hamba saya dan mualaf. Nah 4 asnaf ini tidak ada, maka dikembalikan ke masjid. Nah ini gimana Pak ya? Salah itu. Jadi tidak ada di situ kan 8 asnaf, yang ada cuma 2 asnaf. Itu asnaf itulah yang dapat. Cuma satu di situ fakir aja, ya fakir itulah yang dapat gitu. Oh ini dibagi 8, bukan dibagi 8. Umpama ini hasil perlu dikumpulkan dapat 10 juta, ini harus dibagi 8. Itu bukan seperti itu. Paham itu? Bukan dibagi ya, seperti yang itu. Cari itu ada berapa yang ada di situ. Cuma 1 orang umpama kan, cuma yang fakir 1 orang, yang miskin tidak ada, yang gharimin tidak ada, mu'allafah apalagi sabilillah juga tidak ada kayak itu kan. Pekerjaan sabilillah itu panjang aslinya itu. Walaupun menumpuk itu Pak ya, kan banyak. Iya. Kasihkan semua misalnya. Iya. Nah, itulah Pak Itu ya. yang kaya nanti. Jadi dari muzakah jadi muzaki. Jadi muzakah jadi muzaki. Artinya apa? Dari penerima zakat nanti bisa memberi zakat. Paham? Ini salah selama ini berarti di masyarakat dikumpulin, kemudian malah Jadi sisanya itu dikasih ke dijual, masuk uang kas masjid. wah, salah itu. Tidak ada. Sempat aku sampaikan juga Pak ya. Oh, iya. Harus dihabiskan. Gak ada masjid itu nggak punya hak itu kan. Sekarang aja penafsiran orang sabilillah masjid itu, penafsiran orang aja itu. Kalau saya ngeri aslinya kayak itu. Itu zakat mal biasanya yang seperti itu kan. Zakat mal itu. Ngeri kalau saya sendiri tidak berani. Mana tanggapan mereka itu aneh-aneh Pak ya. Nanti akan timbul kecemburuan sosial katanya, karena kebanyakan dapat. Kebanyakan dapat kalau dikasihkan semua fakir katanya kan. Kita kasihkan semua, ini akan menimbulkan kecemburuan sosial dengan yang lain. Yang lain kan nggak dapat. Ya kalau nggak masuk kata kriteria yang 8 kan dikasih kayak itu kan. Tapi kadang ini ya Pak miskin, yang miskin. Atau kadang isabilillah, kadang-kadang saya bingung juga mengertikan gitu kan. Kadang-kadang ini kumpulkan di masjid, habis itu dibagi lagi gitu. Muter di situ-situ aja lah gitu. Kacau. Berarti nggak boleh Pak ya. Jadi kalau tidak masuk kriteria yang 8 ya nggak bisa kayak itu ya. Kasih ke cuma 1 orang itu. Oh ini tetangga sebelahnya nggak ada, sananya nggak ada, perkaya semua kira-kira gitu. Nanti keterangannya itu. Ini. Wa tudfa'u zakatu ilal asnafi samaniyah alladzina dzakaruhumullah ta'ala fi kitabil aziz fi qaulihi ta'ala innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum fil riqab wal gharimin fi sabilillah. Jadi nanti Ibnu Sabil wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan? Enggak ada? Tolong jelasin lagi Pak ya. Apa itu? Kurang ngerti. Illa fi raqiqihi wa qaribihi al-muslimin. Mana itu? Yang illa fi raqiqihi wa qaribihi al-muslimin. Al-muslimina. Iya. Yang ini fala fitrata ala kafirin aslihin, maka orang kafir yang asli itu tidak wajib mengeluarkan zakat illa fi raqiqihi, kecuali yang kafir tadi mempunyai budak hamba saya, atau mempunyai kerabat, mempunyai sanak, atau mempunyai istri atau suami atau istri ya qaribihi afi raqiqihi
wa qaribihi mempunyai sanak yang Islam, maka si kafir tadi itu karena kan biayanya yang kafir yang nanggung, maka si sanaknya itu harus dikeluarkan zakat dari harta yang kafir tadi. Karena kafir itu karena ini kan nggak punya harta, Rocky nggak punya, gitu. Keluarganya nggak punya, karena biaya ditanggung oleh kafir tadi, maka si kafir harus mengeluarkan atas nama si saudaranya yang Islam tadi. Kebalikan yang tadi di atas ini. Nah, sekarang itu rokiknya kafir, sanaknya kafir, istrinya kafir, maka itu tidak wajib mengeluarkan zakat walaupun mereka itu tanggungan untuk makan, dia yang nanggung. Paham? Sulit juga. Sulit? Apanya yang sulit? Sulit membedakan gitu. Bukan, sulit ngambil tindakannya itu. Sulit mengeluarkan. Oh, sulit ya karena udah kafir ya, susah juga gitu. Oh iya, sulit juga ya. Kalau kira-kira sulit yaitu, oh ini nggak mungkin bos saya nak ngasihkan gitu. Ya udah keluarkan dewek gitu dari hartanya dia gitu kan. Kalau dia punya, kalau nggak punya, ya udah gitu kan. Wah itu kena dosa, kafir itu dosa gitu. Kafirnya itu dosa. Gitu kan. Makanya kan zakat itu kan perlu sampai diperangi dulu karena orang menolak bayar zakat di zaman Sayyidina Abu Bakar. Radikal kalau sekarang gitu, maksa gitu. Tapi saya yakin yang penting Islam pasti dia keluarkan zakat fitrah. Paham? Ada lagi? Cukup? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.